kurva yang itu meningkatkan di awal ketika penyediaan meningkat. Jadi pertumbuhannya bagus di awal. Kemudian menjadi datar pada saat penyediaan telah Bentar. tercukupi. Ya, Lydia, sebentar. Bisa share screen nggak kamu, Lydia? Sebentar, saya coba ya. Hmm, Udah bisa belum ya? bentar. Itu kurva yang meningkat di awal ketika penyediaan meningkat. Kemudian menjadi datar pada saat penyediaan telah tercukupi. Sampai pada akhirnya kurva menurun lagi karena unsur hara berada dalam jumlah tertentu yang kalau kebanyakan nih dapat menyebabkan keracunan atau mengganggu unsur hara lainnya. Beberapa kurva respon pemupukan juga sama dengan pola tersebut, yakni pada Kurva awal yang dimaksud yang seperti apa? seperti ini, Bu, sebentar. Kalau ini dari itu ya, Bu, Nggak apa-apa, dari mana? Dari sumbernya apa gitu misalkan. Atau dari... sebentar. Hmm. Saya screenshotan aja boleh, Ibu, karena dokumennya Boleh, nggak bisa boleh. ditonton. Boleh, boleh. Saya sambil buka tugasmu yang di itu. Namanya siapa? Lydia ya? Ya, Ibu. Ini, Ibu, model kurvanya. Mana? Sudah lihat belum? Kurva. Kurva, nggak ada kurva. Di itumu ada? Di... Ada. Oh, belum terlihat ya? Bentar, 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 bentar. Oh, ini ada, sudah. Gimana? Ini kamu masukkan ke tugasmu nggak? Kalau kurvanya enggak, Ibu, tapi penjelasannya masuk. Penjelasannya Karena masuk. karena takut lebih dari 3 halaman. Hmm, sebentar. Oke. Lanjut. Udah sih, Bu. Oh, sudah. Iya. Jadi Oke. kalau apa apa namanya itu unsur haranya tidak mencukupi maka akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanamannya. Kalau kebanyakan juga dapat malah nggak bagus juga. Oke. Baik, terima kasih Lydia. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Lanjut, yang laki-laki? Ada yang bisa menjelaskan? Yuk, ada yang bisa menjelaskan? Profit Zaidan? Profit ada profit? Profit ada profit? PJ?
Ada nggak temennya yang namanya Rofit? Ada, Ibu. Ada. Mana panggilannya Zaidan atau Rofit nih? Hmm? Sudah join kah di sini? Mana orangnya? Tadi saya lihat udah, Ibu. Ada orangnya kalau nggak nyautin di ini tidak hadir loh. Mana sih ini? Ibu tadi ada, mungkin sinyalnya jelek. Tadi ada giliran ini hilang. Ya, Iya, tiba-tiba tiba-tiba hilang. nggak ada. Tidur dia. Catat dulu ya, Nurul. Iya, Ibu. Eh, siapa lagi nih yang ya yang laki-laki ada bentar. Ahmad Baihaqi ada nggak? Tidak ada? Tidak ada. Catat ya Nurul. Enak kan kalau Iya, kuliah kayak Ibu. gini? Ah, Ibu tadi Rofit bilang katanya nge-lag, Bu. Ini baru mau hmm, join lagi. oke. Oke, nggak ada. Ahmad Baihaqi nggak ada. Iya Bu, kenapa Bu? Hmm, dari Saya tadi kamu bilang habis dari kamar mandi Bu, maaf Bu. kayak jelaskan ini apa mengenai hukum minimum libik. Hukum apa? Libert ya, libik. Libik. Hukum libik itu Hmm, tentang pembatas utama lahan dari unsur nitrogen yang rendah. Nah, dijelasin juga itu pertumbuhan tanaman itu ditentukan oleh unsur yang jumlahnya paling sedikit atau paling terbatas Bu. terus? Udah Bu? Nah, begitu aja. Iya Bu. Hah? Dari studi kasusnya itu gimana? Kan udah belajar, udah dipelajari sendiri. Sedikit Bu. Ya, yang kamu paham gimana? Kan itu kan hukum Liebig adalah apa namanya hukum yang menjelaskan mengenai adanya faktor pembatas untuk tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, maka ada faktor pembatas mengenai Mm-mm. unsur-unsur yang ketersediaannya paling rendah gitu ya. Ya kan? Iya, Nah, iya. lalu lalu gimana? Terus maksudnya apa ya gitu. Jadi seperti apa ya gitu. Enggak yang lain. Nah, oke, bisa dibantu Rafa Ilhami, Rafa. Iya Bu, Gimana, Fa? kalau disangkutin ke studi kasus Bu, itu kan studi kasusnya itu kan ketahuan kalau unsur yang paling dikit tuh atau unsur yang dibutuhkan itu unsur nitrogen Bu. Jadi Hmm, kalaupun emang tanahnya sudah diperbaiki atau tanahnya bagus, kalau unsur yang adanya kurang, khususnya unsur nitrogen, itu tanaman tetap akan tidak tumbuh Bu, atau kurang cepatlah tumbuhnya.
Nah, berarti faktor pembatasnya apa nih? Unsur yang kurang itu, Bu. Unsur Ya, hara apa? yang kurang. Ini Ya, apa? nitrogennya, Bu. Nitrogen. Iya. Faktor pembatasnya adalah adanya faktor pembatas atau unsur yang paling sedikit tersedia. Kalau dalam studi kasus yang kemarin yang mengenai jagung itu kan disebutkan nitrogen kondisinya paling rendah gitu ya, ketersediaannya paling rendah. Maka sebentar saya lihat dulu kemarin studi kasusnya kandungan nitrogennya rendah di suatu lahan itu, sehingga harus ditambahkan unsur yang paling rendah itu dulu, gitu kan? Oke, kalau misalkan yang paling rendahnya itu misalnya ZN gitu, tapi N, P, K dan yang lainnya itu bagus gitu, tapi yang paling rendah ZN gitu misalnya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Harus ditambahkan ZN-nya dulu, baru menambahkan unsur-unsur yang lain ya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Kita lihat dulu ke diagnosa kesuburan tanah. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Sudah terlihat belum? Sebentar, ini saya klaim host dulu biar bisa terekam. Sebentar ya. Ini sudah terikut belum ya? Recording in progress. Sudah terlihat? Sudah harusnya ya? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Baik, jelas ya di sini terlihat ya diagnosa kesuburan tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada apakah tanah Anda itu sedang sakit, ibaratnya kayak gitu. Kalau diagnosa kesuburan tanah berarti ibarat seperti orang yang sakit kemudian ke dokter gitu ya. Nah, di sini diibaratkan kita itu sebagai dokternya nih gitu. Ya, kalau kita mau mendiagnosa sesuatu, mendiagnosa tanah sudah pasti seperti itu, maka kita harus tahu dulu kan tanah sebenarnya tanah itu yang bagus tuh yang seperti apa sih gitu. Ya, tanah yang bagus itu seperti apa? Apakah tanah yang bagus itu misalnya kalau dari segi teksturnya harus seperti apa? Kalau dari strukturnya seperti apa gitu. Ya, pH-nya bagaimana segala macam gitu. Apakah ibaratnya di sini kan saya ada gambar tangan misalnya. Kalau orang patah tangan gitu ya, patah tangan dengan sakit gitu. Maka kita harus tahu dulu nih ya kondisi dari manusianya itu sendiri seperti apa. Kalaupun kita mau memberikan obat, ya kita lihat dulu apakah dia ada alergi atau segala macam seperti itu. Sama ya dengan mendiagnosa tanah itu juga seperti itu. Apakah tanah Anda sedang sakit? Apakah tanah yang sakit itu seperti apa gitu. Berarti kan kita harus tahu tanah yang sehat itu bagaimana gitu. Nah, di sini kita lihat dari konsep dasar, kemudian analisis kondisi, faktor pembatas, prinsip pemupukan, dan rekomendasi terpadu.
dari konsep dasar kesuburan tanah itu sendiri. Jadi kesuburan tanah itu kita lihat dari sinerginya, baik secara fisika, kimia, biologi tanah yang bisa menyediakan unsur hara seimbang tanpa adanya efek racun. Kita tahu bahwa sebagian atau misalkan kita tambahkan beberapa unsur, beberapa pupuk seperti itu, tapi kalau terlalu banyak maka dia efeknya akan racun. Kalaupun dia misalkan, kekurangan pun gitu ya, kekurangan pun bukan racun yang terjadi gitu ya, tapi pertumbuhannya memang tidak akan, membaik gitu pertumbuhan tanamannya ya. Jadi kita lihat dari kesuburan tanahnya dari segi fisika, kimia, dan biologi. Kan kemarin sudah, belajar mengenai sifat fisik, kimia, dan biologi tanah ya. Nah, di sini, kalian pernah, atau sudah membaca mengenai 12 ordo klasifikasi atau taksonomi tanah ya? Ada yang, andisol, septisol, seperti itu. Yang ada gambar ya, gambar 12 ordo, taksonomi tanah. Nah, di situ kan ada kriteria-kriteria atau spesifikasi dari beberapa atau jenis-jenis tanahnya gitu. Nah, di sini misalkan kesuburan, kita lihat dari kesuburan tanah. Nah, kita tahu bahwa tanah-tanah vulkanik misalnya, ini tanah vulkanik, tanah yang jenisnya potsolik gitu atau aluvial, ini sebagian besar ya dia subur gitu ya. Dia subur, kemudian banyak unsur hara yang terkandung di situ karena bekas dari letusan gunung berapi, misalnya seperti itu. Nah, beda halnya dengan tanah gambut, pasir, dan kapur yang memang memerlukan penanganan khusus. Nah, tanah gambut tuh sebenarnya unsur hara tuh banyak tuh di situ, ya. Unsur haranya banyak. Tapi kan permasalahannya bagaimana caranya unsur hara pada tanah gambut ini bisa kita manfaatkan untuk tanaman ya. Dari karakteristik tanah gambut itu sendiri apa selain bahan organik yang banyak gitu ya. Coba aja misalkan kalau tanah gambut ini tekstur dan struktur tanahnya bagus, maka sangat baik sekali untuk tanaman. Tapi kan nyatanya tidak. Tapi memang kandungan unsur haranya baik gitu, atau bagus gitu, atau banyak gitu. Ya. Nah, memerlukan penanganan khusus supaya bisa misalkan tanah-tanah yang dominasi pasir gitu kan, tanah-tanah yang misalkan gambut atau yang bahkan kapur gitu ya. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkannya ya. Kemarin sudah belajar bahwa tambahkan bahan organik, tambahkan ameliorasi tanah ya, tambahkan pembenah tanahnya. Selain menambahkan pupuk nantinya, tapi perbaiki dulu kondisi tanahnya gitu ya, baru bisa menambahkan pupuk dan lain-lain. Nah, kemudian ada analisis kondisi dari kesehatan tanah ya. Kita lihat dulu atau uji tanah digunakan untuk memberikan rekomendasi pemupukan demi perbaikan kesuburan ya. Jadi kalau si peneliti gitu ya, kita belum ngomongin petani. Kalau ngomongin petani sepertinya agak susah kalau untuk mendiagnosa tanahnya ini seperti apa kalau tidak di lab gitu misalnya ya. Harus ke lab, tapi kan semua petani kan atau kebanyakan petani tidak pernah gitu mengujikan tanah atau lahannya ini ke lab gitu. Ya, kalau dari segi peneliti gitu ya, secara akademisi atau secara teorinya, maka tanah itu harus diuji dulu nih, ya, diuji dulu kandungannya seperti apa. Nah, kalian nanti kan di agribisnis, paling nggak misalkan ada yang jadi manajer perkebunan, manajer apa gitu ya, di pertanian gitu. Jadi harus tahu, kalau kondisi tanahnya seperti ini, dengan hasil analisis datanya seperti ini, itu tanaman yang cocok tuh apa, kemudian rekomendasi untuk pemupukannya bagaimana gitu ya. Kalau di petani kan biasanya pakai insting, pakai pengalamannya beliau gitu. Nah, atau paling paling minimnya paling dia bisa mengetahui atau punya alat misalkan pH-nya gitu. Ya, Pak pH meter kan murah gitu.
Ya, nah ini untuk memberikan rekomendasi pemupukan demi perbaikan kesuburan. Nah, parameter yang dilihat untuk kesuburan tanah gitu ya, itu ada C organik, nitrogen, dan KTK. Masih ingat KTK? KTK itu yang apa? KTK itu gimana? KTK itu kapasitas tukar kation, Ibu. Kapasitas tukar kation. Kalau untuk kesuburan tanah, tanah yang subur, kapasitas tukar kationnya banyak, tinggi atau rendah? Tinggi, Ibu. Tinggi, ya kan? Apa yang terjadi jika KTK-nya rendah? Unsur hara gampang tercuci karena susah untuk terikat oleh kation tanah. Ya, betul ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nah ini kan KTK tuh walaupun kecil gitu ya ibaratnya, tapi perannya besar gitu untuk KTK ini. Buat apa misalkan unsur haranya banyak tapi KTK-nya kecil gitu. Nah, ini kan ada parameternya, ada C organik, kemudian nitrogen, kemudian KTK. Ya, ada beberapa angka-angkanya di sini, ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, faktor pembatas, kita ngomongin faktor pembatas pada kesuburan tanah. Bentar. Nah, ya kalian pelajari mengenai hukum minimum Liebig kemarin yang mungkin belajar sendiri atau baca-baca gitu ya. Hukum minimum Liebig ditemukan oleh Justus von Liebig, ya kan? Yang menjelaskan mengenai faktor pembatas. Faktor pembatas. Nah, misalnya seperti ini. Satu faktor pembatas dapat menghentikan seluruh potensi panen Anda. Ya. Jadi kesuburan tanah, kemudian pertumbuhan tanaman yang baik, ya pertumbuhan tanaman yang baik ini ditentukan dari unsur yang paling minimal yang tersedia di tanah. Ibaratnya gini, unsur yang paling minimalnya itu ya harus ditambahkan dulu, gitu, ya harus ditambahkan dulu nih untuk supaya pertumbuhan tanamannya menjadi baik gitu. Jadi kalau dilihat dari, sebentar, ada nggak ya gambarnya? Tidak ada di sini. Sebentar, saya cari gambarnya dulu. Hukum minimum Liebig. Dari tugas kemarin aja deh. Bentar ya, sebentar. Ya, oke, sudah terlihat? Belum, Ibu. Tuh, belum? Sudah sekarang. Nah, sudah. Nah, nih hukum Liebig nih.
Jadi ya, untuk kesuburan tanah gitu ya, ada hukum Liebig, terus ada lagi tuh hukum aduh namanya Ransford atau apa gitu, hukum toleransi kalau nggak salah. Nah, ini ada hukum Liebig atau law of the minimum, pertumbuhan tanaman atau hasil produksi ditentukan oleh faktor hara yang paling sedikit nih, paling kurang tersedia, meskipun unsur hara lainnya tersedia dalam jumlah cukup ataupun berlebih. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, di sini untuk tong-tongnya ada tong air ya, ada tong air. Nah, bilah-bilah kayunya ini menunjukkan beberapa unsur-unsur hara nih, gitu ya, beberapa unsur-unsur hara. Nah, yang paling rendah itu unsur hara yang menjadi pembatas nih. Misalnya ada K, ya, ada K. Jadi hukum Liebig menyatakan bahwa dalam pertumbuhan tanaman banyaknya hasil yang diperoleh ditentukan oleh unsur hara yang tersedia. Nah, banyaknya hasil ini ibaratnya hasil atau hasil panen nih, airnya nih. Kalau kita mau hasil panennya tinggi, berarti yang harus kita usahakan apa? Kalau logikanya dari sini, kita pengen hasil panennya tinggi nih, berarti yang harus kita usahakan apa? Meningkat unsur hara yang paling sedikit, Ibu. Gimana? Eh, untuk meningkatkan hasil panennya, karena unsur haranya masih sedikit, sesuai oleh hukum Liebig, maka ditingkatkan unsur hara yang paling sedikit itu dulu, Bu. Ya, jadi ya kalau kita pengen hasilnya ini kan, kalau dari gambar ini jelas banget nih, air ini menandakan hasil panen atau hasil produksinya lah istilahnya. Kalau airnya kita pengen banyak, berarti kita harus tambal dulu kebocorannya atau kita tambah dulu unsur yang paling dikit dulu supaya nanti hasilnya menjadi optimal gitu atau sesuai yang kita inginkan ya. Jangan menambahkan misalkan, ternyata ini apa namanya yang paling bagus harus nambahin unsur N dong gitu. Ya, unsur N. Lah, di sini N-nya sudah banyak tersedia nih. Ya, kalau kita nambahin N terus atau P terus tapi K-nya enggak gitu. Atau kita tambahin Mg, kita tambahin S misalnya seperti itu. Tapi K-nya tidak. Yang terjadi apa? Ya nggak bisa gitu ya. Tidak bisa, hasilnya tidak bisa yang optimal, tidak bisa maksimal gitu ya. Jadi Bu, apakah unsur yang paling sedikit yang ada di tanah itu apakah semuanya kah gitu di semua tanah? Enggak ya, jadi beda-beda. Kondisi tanah itu berbeda-beda. Kondisi tanah ketersediaan unsur haranya berbeda-beda gitu ya. Jadi unsur hara ini di sini banyaknya hasil yang diperoleh ditentukan oleh unsur hara yang tersedia dalam jumlah paling sedikit dibandingkan dengan kebutuhan tanaman. Unsur hara lainnya yang tersedia lebih banyak tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal, tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal apabila unsur hara yang paling sedikit tersebut tidak mencukupi ya. Karena di sini kan unsur hara yang lainnya dia cukup atau berlebih gitu ya. Kesimpulannya apa? Untuk memperoleh hasil tanaman yang maksimal, semua unsur hara harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan seimbang, terutama unsur hara yang biasanya paling sedikit atau menjadi faktor pembatasnya. Kalau faktor pembatasnya Mg gitu gimana? Ya Mg-nya yang ditambahkan gitu. Contoh nih, jika unsur P kurang, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat meskipun N, K, Ca ataupun yang lainnya itu tersedia banyak, gitu ya. Jadi ini harus mengerti. Kalau dilihat dari tugas-tugas kalian yang kalian kumpulkan, ya sebenarnya itu udah mewakili gitu ya. Tapi nggak tahu kalian apa namanya kalau suruh ngulang lagi untuk menjelaskan bisa atau tidak saya belum paham, belum tahu gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi unsur yang paling sedikit itu menjadi unsur yang kuncinya lah istilahnya seperti itu ya. Oke. Kemudian
sebentar. Tadi ini. Oke. Ya, kita lanjut ya dari faktor pembatas, kemudian di prinsip pemupukan. Jadi prinsip pemupukan ya harus efisien dan terpadu. Ya, dan biasanya di sini apa ada 6,0, 6,5 ini nih menunjukkan pH. Ya, pH yang paling bagus adalah pH yang mendekati netral atau pH netral. Kenapa seperti itu? Ya percuma saja kalau kita menambahkan banyak pupuk gitu ya. Banyak pupuk karena berpikiran mungkin pupuk, kalau kita memupuk atau kita tanaman kita pupuk gitu ya, sudah pasti hasilnya akan lebih bagus. Enggak semuanya seperti itu gitu. Tapi kalau pH-nya tidak mendekati netral atau tidak sesuai, misalkan asam ataupun basah seperti itu, maka percuma saja kita memupuk banyak-banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman gitu ya. Nah, jadi pH yang dikehendaki ada 6 sampai 6,5. Kemarin sudah tahu bahwa kalau pH-nya asam harus bagaimana ya? Untuk memperbaiki pH lahan yang asam itu harus seperti apa? Oh, dikasih kapur misalnya seperti itu. Ya, atau yang lain. Memang kebanyakan kalau yang di tanah-tanah di Indonesia karena iklimnya tropis gitu ya, banyak hujannya ibarat seperti itu, maka kecenderungan tanahnya atau lahannya itu asam gitu. Nah, di sini untuk bagaimana untuk prinsip pemupukan atau prosedur pemupukan di sini, ya kalau bisa ada menganalisa tanahnya dulu ya dengan uji lab misalnya. Dengan uji lab. Kalau nggak bisa uji lab ya memang agak susah sebenarnya untuk ini. Paling nggak ya pH-nya lah. Ya, paling tidak pH. Nah, ini uji lab, ambil contoh tanah dan analisa di laboratorium, kemudian mengidentifikasi, tentukan faktor pembatas atau masalah kahat. Kahat itu kayak kekurangan. Ya, kahat atau kekurangan haranya. Setelah diuji lab, kemudian kita nanti tahu mengidentifikasi faktor pembatasnya ini apa atau unsur apa, kemudian baru melihat kebutuhan, tentukan kebutuhan nutrisi spesifik untuk tanamannya dan bagaimana cara mengaplikasikan atau memberikan rekomendasi pemupukan secara terpadu. Kalau kita tahu biasanya kalau lahan itu faktor pembatasnya ada di unsur ini misalnya, maka kita tahu merekomendasikan pupuk yang tepat untuk tanamannya itu juga gampang gitu ya. Nah, untuk selanjutnya rekomendasi terpadu pendekatan ekologis di sini. Nah, ada yang paling penting untuk di pemupukan, yaitu misalnya di sini ada aplikasi pupuk organik. Kita tahu bahwa pupuk organik kemarin manfaatnya banyak gitu ya untuk tanah. Karena kita ngomongin tanah, bisa untuk memperbaiki struktur tanahnya gitu ya. Dan juga kalau secara biologi mikroorganisme itu ya lumayan senang gitu atau senang di tanah-tanah yang punya kandungan bahan organik yang tinggi gitu. Ya, kemudian melihat mengenai pengapuran pada tanah asam ya. Kalau tanahnya asam ya dilakukan pengapuran gitu. Kemudian ada rotasi dan diversifikasi tanaman. Ya, rotasi pergantian tanaman yang ditanam di setiap musim itu akan bisa memulihkan kondisi tanah, kemudian juga plusnya adalah bisa mengendalikan hama ataupun penyakit kalau udah di rotasi tanaman gitu ya. Dan ada juga di diversifikasi tanaman gitu ya, diversifikasi tanaman. Jadi bisa saja dalam beragam pertanaman yang ditanam gitu ya, itu juga bisa memperbaiki memperbaiki tanah. Misalnya gini, dengan kalau di sini ya ada tanaman yang misalnya apa ya? Tanaman kacang-kacangan yang punya bintil akar ya, yang punya bintil akar ditanam atau di salah-salah tanaman lain gitu.
ya ada tumpang sari gitu misalnya. Nah itu bisa juga tuh untuk yang satunya bintil akarnya bisa memfiksasi N atau nitrogen sehingga bisa menghasilkan nitrogen yang tersedia di tanah itu semakin banyak sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman di sekitarnya gitu ya. Nah, kemudian ada pemanfaatan mikroorganisme tanah dan penggunaan biokar atau biochar. Pernah dengar tidak biochar sebelumnya? Biochar tahu nggak? Atau pernah dengar sebelumnya? Kalau belum, belum. Kalau sudah, ya sudah. Belum, Ibu. Hah? Belum, Ibu. Belum. Saya belum. Oke. Nah, penggunaan biochar. Biochar itu, oh di sini ada nih. Nih, biochar dan fungsinya untuk tanah. Pernah dengar arang aktif? Atau apa ya? Aktif, kemudian arang sendiri tahu arang ya? Tahu. Oke, kalau arang itu bisa salah satu bahan yang bisa dijadikan biochar juga sebenarnya. Arang yang diaktifkan, nah itu biochar. Ya, arang-arang yang diaktifkan itu biochar. Nah, di sini biochar adalah apa? Ya, di sini biochar adalah bahan padat kaya karbon yang dihasilkan dari pembakaran biomasa ya secara terbatas oksigen ya berpori stabil dan ramah lingkungan. Nah, kalau di Zoom gitu ya atau sebenarnya tidak sebesar ini, bisa ada yang beberapa yang halus, ada kayak tahu sekam padi ya, sekam padi itu yang warna hitam ya, arang sekam namanya, arang sekam ya. Pembuatan arang sekam itu kan itu bisa dijadikan biokar kalau memang ada atau diaktifkan si arangnya itu diaktifkan. Diaktifkannya pakai apa? Bisa pakai KOH, bisa pakai asam sulfat gitu ya, bisa. Nah, asal dari biokar ini sendiri atau biochar ini kan di sini ada biomasa, ada misalkan ada serbuk gergaji, sekam, jerami, tempurung kelapa, limbah pertanian, kemudian dibakar, bukan dibakar biasa gitu ya di tempat terbuka, gitu tidak gitu ya, tapi dibakar dengan oksigen yang minim. Ya, dengan oksigen yang minim atau kalau dibakar yang biasa kita kumpulin misalkan batang-batang kayu kemudian bikin api unggun seperti itu ya, itu beda, itu nanti hasilnya kan ada abu, ada arangnya gitu ya. Nah, ini beda kalau yang di pirolisis ini pembakaran terbatas oksigen pada suhunya tinggi, jadi pembakaran suhu tinggi. Nah, nanti menghasilkan arang namanya ya, arang. Nah, di sini ada biochar. Nah, ciri dari biochar ini dimasukkan atau ditambahkan ke tanah, sudah pasti membuat pori-pori tanahnya itu atau ruang udara atau ruang porinya itu banyak sehingga unsur hara yang bisa di situ banyak. Kemudian udaranya juga bagus ya atau aerasinya bagus sehingga si tanaman ini perakarannya akan mudah untuk menemukan unsur hara gitu ya. Kalau porinya sedikit sudah pasti kan biasanya unsur hara akan makin terikat kepada koloid tanah gitu ya sehingga akan susah diserap oleh perakaran kayak gitu ya. Jadi dengan penambahan biochar ini akan mempermudah akar itu bisa menemukan unsur hara dan bisa menyerap unsur haranya gitu ya. Nah, kemudian ciri biochar yang lain ada kaya karbon stabil, pH cenderung netral ya, kemudian ringan dan tidak mudah lapuk, mampu menahan air dan hara ya.
tertahan di situ, ya, tertahan dan bisa dimanfaatkan. Catatannya adalah tertahan dan bisa dimanfaatkan, ya. Nah, kalau tidak diaplikasikan biochar seperti apa atau bagaimana gitu? Ya, tergantung dari kondisi tanahnya. Kan kita tahu bahwa unsur hara itu di dalam tanah bisa hilang kan, bisa hilang misalnya simpelnya aja misalkan bisa tercuci atau leaching gitu ya, tercuci unsur haranya larut ya dengan air hujan tuh larut. Nah dengan adanya biochar ini unsur hara masih tetap di situ gitu. Biochar berbeda dengan arang biasa karena diproduksi secara terkontrol atau pirolisis sehingga memiliki pori lebih banyak, lebih stabil, dan manfaatnya lebih besar bagi tanah. Lemah bagi air, hara, dan mikroba. Recording stopped. Recording in progress. Halo? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Tadi suara saya putus-putus atau memang langsung terputus ya? Langsung terputus tadi. Oh, oke. Tadi sampai biochar. Oke. Jadi sudah tahu belum gambaran mengenai manfaat dari biochar itu sendiri? Jawab. Belum? Paham Ibu untuk pembukaan pori-pori di tanah. Ya, jadi bagus gitu ya efeknya atau manfaatnya untuk tanaman. Nah, ini juga sudah ada nih fungsi dari biochar untuk tanah gitu ya, bisa menahan air, menahan dan menyediakan hara, memperbaiki struktur tanahnya, meningkatkan aktivitas mikroba, mendukung pertumbuhan tanaman, menstabilkan pH, bisa juga menyimpan karbon. Karena memang dia penyumbang karbon yang tinggi gitu ya, biochar. Namanya juga hasil bekas dari pembakaran, tapi bukan yang pembakaran biasa ya. Nah, kemudian bedanya apa sama hasil pembakaran dari sisa panen misalnya atau pembakaran biasa? Bedanya seperti apa? Mungkin kalian terpikir lah, berarti kalau saya mau bikin biochar ya gampang aja, udah sampah-sampah atau batang-batang kayunya kita bakar aja, nanti arangnya itu biochar. Ternyata bukan, gitu ya, bukan. Ternyata bukan. Nah, ini bisa saya ini kan. Jadi berbeda dengan arang yang biasa ya. Oke. Nih perbedaan biochar dengan pembakaran sisa panen di lahan ya. Caranya saja sudah berbeda ya. Jadi kita ada perbandingannya di sini atau perbedaannya. Kalau biochar tuh pakai teknik pirolisis atau minim oksigen. Kalau yang ini adalah oksigennya penuh karena terbuka ya di pembakaran sisa panennya nih ya. Pembakaran tidak terkontrol, suhu sangat tinggi, asap tebal, berisi apa? CO2, CO, NO, dan yang lain. Hasil akhirnya apa? Ada abu dan arang berkualitas rendah. Kalau biochar, ya hasil akhirnya tuh dia arang, gitu, ya arang. Jadi arang berkualitas tinggi yang kaya karbon dan stabil, gitu. Ya, nah di sini suhunya terkontrol. Jadi suhu tinggi 300 sampai 700. Kalau yang ini kan tidak terkontrol. Ya, tidak bisa dikontrol. Karbon hasilnya apa? Ini karbon stabil, ini sebagian besar karbon hilang menjadi CO2 dan asap. Dan juga ada abu kalau pembakaran biasa. Tapi kalau untuk yang pembuatan biochar biasanya tidak ada abu.
gitu ya. Nah, strukturnya ini sangat berpori, biochar itu sangat berpori. Kalau yang pembakaran biasa, kalau kalian perhatikan dari misalkan kalian bakar kayu, kemudian kayunya jadi arang, ya dia biasanya agak apa ya namanya, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di mikroskop gitu ya, itu akan kelihatan. Porinya sangat sedikit atau bahkan bisa menjadi abu yang sangat halus gitu. Kalau Bu, emang biochar itu nggak bisa jadi halus? Buat misal kalau kita mau bikin biochar sendiri misal, tapi tidak ada aduh internet saya mulai ini nih, mulai terganggu. Masih jelas suara saya? Masih, Bu. Masih. Oke, Bu, kalau kita mau bikin biochar sendiri itu bisa atau tidak gitu, tapi kita nggak punya alatnya gitu, tidak punya alatnya. Ya minimalnya kalau kalian ada pembakaran kayu misalnya atau arang kayu gitu ya, arang kayu, arang tempurung atau apa gitu, itu bisa sebenarnya. Jadi arangnya itu kita tumbuk gitu ya, kita tumbuk. Kemudian nanti setelah itu misalkan boleh diayak atau boleh seperti itu saja juga boleh. Jadi di beberapa itu yang pernah dilakukan tuh diayak, kemudian nanti ditambahkan atau diaktifkan si arang ini diaktifkan menjadi arang aktif gitu ya, dengan apa, dengan penambahan, eee, senyawa gitu ya, ada asam sulfat, ada KOH, segala macam seperti itu. Nah, itu nanti bisa digunakan, sendiri. Nah, sebenarnya kalau, oh nggak mau, tidak mau, terlalu ribet gitu, ya udah beli aja, banyak kok biochar-nya, banyak dijual di pasaran. Nah, strukturnya aja sudah berbeda, kemudian kemampuan menahan airnya juga berbeda. Kalau biochar itu tinggi gitu ya, kemampuan menahan haranya juga tinggi. Kalau hasil pembakaran biasa dia sedikit. Ya, kalau ciri-ciri hasil pembakaran terbuka hanya menghasilkan abu dan arang yang tidak stabil, karbon banyak hilang segala macam gitu ya. Kan kalau biochar itu sendiri kan sumber karbon yang tinggi gitu. Ya. Nah, ini meningkatkan kapasitas manfaat biochar untuk meningkatkan kapasitas menahan air, KTK dan yang lain ya. Pengaruhnya terhadap KTK bagaimana? Kalau yang hasil pembakaran biasa dia efeknya kecil ataupun sementara. Mungkin bisa untuk meningkatkan KTK tapi tidak signifikan kalau yang hasil pembakaran biasa. Nah, kemudian ada pengaruh pada mikroorganisme untuk biochar sendiri bisa meningkatkan aktivitas mikroba. Tapi kalau yang biasa ya panasnya tinggi dapat membunuh mikroba bahkan gitu. Atau tidak bisa lah atau beda untuk penggunaannya gitu. Makanya gini, ada beberapa petani itu yang misalnya setelah panen padi tapi apa namanya bukan serasa, batang padi, apa tuh nama batang padi apa kok saya tiba-tiba lupa. Batang padinya itu, nanti dikumpulkan kemudian dibakar gitu ya, dibakar. Nah, mereka mengasumsikan bahwa, arangnya ini nanti akan bagus. Iya, arangnya memang bagus gitu ya, arangnya bagus, tapi, tidak sebagus yang biochar ini, karena itu tadi, kalau kalian lihat dari hasil pembakaran sisa-sisa panen di lahan ini, ya bisa seperti ini, ya. Tidak bisa, mengurangi, bahkan bisa mengurangi, bahan organik gitu di dalam tanah gitu ya. Nah, jadi, sebenarnya kadang salah persepsinya gitu, ya. Nah, kemudian ada dampak lingkungannya, untuk kalau pembuatan biochar itu akan rendah emisi dan ramah lingkungan. Kalau yang biasa, dia polusi ya, polusi menimbulkan polusi. Dampak pada tanahnya ini bagus gitu ya untuk biochar, kalau yang lain tidak. Nah, itu nanti bisa kalian baca ya antara biochar dan pembakaran biasa itu ininya perbedaannya apa gitu. Kemudian
Nah, saya punya data data hasil uji, ya, hasil uji tanah, sebentar. Hasil uji tanah. Hasil uji tanah materialnya. Loh, saya simpan di mana nih? Sebentar ya. Hasil uji tanah. Oke. Ini ya, tolong bisa diperhatikan. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, ini ya, ini dulu saya penelitian dengan Prof. Siti Rohaini, ya kan? Nah, ada hasil data pengujian tanah ya dari laboratorium tanah. Ini kalau nggak salah tahun 2020. Nah, iya, ini tahun 2020. Ini yang sampel tanah dari Bojonegoro kalau nggak salah. Dia ada di Bojonegoro kalau saya nggak salah ini. Ada sampelnya ya, sampelnya. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini sampel tanahnya ya. Nah, ini kalau kalian misalkan, oh kalian ambil sampel tanah, saya mau menguji tanah gitu ya. Kalian harus ambil sampel tanahnya nih. Paling nggak minimal 3 sampel tanah gitu ya. 3 sampel tanah. Kemudian kalian bawa ke lab gitu. Bawa ke lab untuk diuji. Nah, nanti keluarlah datanya seperti ini atau hasil pengujiannya. Gitu ya, hasil pengujiannya. Nih, misalnya di sini ya, ini ada 3 daerah gitu ya, ada Klino, Gegongan, dan Deling gitu ya. Di sini sampel-sampelnya ya, ini nomor contoh atau nomor sampelnya di sini. Nah, yang ternyata di sini ada kita bisa melihat bahwa oh teksturnya apa gitu. Nah, nih masih ingat untuk mengklasifikasi untuk menentukan tekstur tanah? Masih ingat pakai segitiga tekstur? Masih ingat ya? Oke, coba kalau yang ini nih, yang BN1 Klino 1, ini kan pasirnya 3%, debunya 41, liatnya 5. Ya, ini teksturnya apa, ini apa, ini apa. Kita lihat dulu dari teksturnya ini. Ya, dengan kondisi tanah dengan tekstur atau proporsi pasir, debu dan liat seperti ini atau persentase debu dan liat seperti ini gitu ya. Nah, ini kira-kira apa yang bisa terpikir oleh kalian? Kondisi tanahnya berarti seperti apa? Kita lihat dulu yang ini aja, yang tekstur dulu. Lihat berdebu ya, Bu? Udah dijawab dulu. Oke, gini. Kita nggak perlu lihat teksturnya dulu deh, teksturnya apa tidak perlu. Kita lihat dari persentasenya dulu. Ya, di sini persentasenya ada pasir, debu, liat. Ya, ada tiga sampel. Ya, ada 3 sampel nih. Kalau 1, 2, 3, ya 3 sampel ini. Dari ketiga sampel ini, ya, kira-kira yang aerasinya baik yang mana? Atau gini, sampel 1 berarti kondisi lahannya bagaimana nih? Kondisi tanahnya apa? Atau seperti apa? Berliat, Ibu.
Gimana? Ada yang bisa? Kita Untuk masih ada sampel berapa? Kita masih ada waktu berapa menit ya? 24 menit lagi, Bu. 24 menit lagi. Oke. Ini siapa nih yang ngomong siapa? Lydia bukan? Atau siapa? Aku Angelia Rahmasari, Bu. Angelia. Ya. Gimana Angel? Buat di sampel 1 itu lebih ke tanah liat, Ibu, teksturnya karena di situ persenannya lebih tinggi di tanah liat, dilihatnya. Nah, biasanya tekstur apa yang bakal terjadi di tanah liat tuh yang pastinya pori-porinya itu kecil, Ibu. Jadi air apa pengairan maupun aerasinya itu minim. Terus itu, Ibu. Sebentar. Oh ya. Bentar, Jel. Sebentar ya yang lainnya. Saya bikin memo dulu sebentar. Ada. Sebentar. Break dulu sebentar. Ada pasien. Oke, gimana? Angel tadi. Gimana Angel? Buat tadi, maaf Ibu, suara saya kedengaran nggak? Terdengar. Buat sampel di BN1 Klino 1 itu kan pasirnya itu lebih sedikit, sedangkan liatnya itu lebih banyak. Maka tanah yang di sampel 1 ini tergolong di dominannya tuh liat, Ibu, atau clay. Nah, biasanya kalau tipe tanah yang seperti itu bakal air tuh susah banget buat masuk ke dalam tanah karena pori-porinya itu kecil atau drainasenya itu bakal terhambat itu, Bu. Nah, terus saat basah juga bakal lengket gitu, Bu. Karena pori-porinya itu kecil, maka akar tanaman tuh bakal susah banget buat merambat menembus tanah. Terus juga kemampuan penyimpanan airnya itu tapi cukup tinggi karena terdapat liat.
Jadi KTK-nya itu tetap tinggi. Oke, baik, terima kasih. Bagus. Berarti sudah bisa menganalisa mengenai tekstur tanahnya ini. Kalau ada sampel ini berarti tanahnya seperti apa. Nah, apa yang terjadi atau apa yang bisa kalian ambil atau dijelaskan di sampel ketiga yang deling? Coba tadi si Rofit Zaidan belum ini loh. Ada nggak orangnya? Rofit Zaidan. Iya, Oke. Gimana Zaidan? Yang sampel ini, sampel loh, BN5 deling 1. BN5. Ini BN5 Oh, deling yang 1. sampel ketiga, Ibu. Nih, kan ada tekstur nih di kolom tekstur ini. Pasir 52, debu 36, liat Iya, 12. Ini kondisi tanahnya gimana ya? kalau dilihat dari tekstur sih, Bu, karena presentasi pasir lebih banyak. Jadi, kayaknya teksturnya itu lebih berpasir gitu. Hmm. Lalu, apa? Jangan di-mute. Teksturnya lebih ke berpasir gitu sih, Bu, karena presentasi pasirnya itu kan lebih besar dibanding yang lainnya ya. Ya, terus kondisinya gimana? Kondisi tanahnya ya berpasir, Ibu. Gimana sih? Misalnya aerasinya seperti apa, kemampuan dia mengikat haranya Oh, bagaimana, iya. gitu loh. Oh ya. Eh, untuk mengikat airnya kan karena pasir kan pori-porinya itu kan kayak nggak terlalu apa ngikat airnya itu nggak terlalu ngiket ya. Jadi kayak air langsung nyerap aja gitu ke bawah ke pasirnya gitu. Tuh. Kayak misalnya kan kalau lihat kan agak ngegenang dulu airnya. Kalau pasir kan kayak langsung nyerap gitu. Terus, lagi nggak? Udah sih Bu paling itu. Ais, belajar lagi ya kalian ya. Gimana kalau misalkan teksturnya seperti ini, lebih banyaknya ini, ya masa diulang-ulang mulu gitu, ya. Eh, jadi eh, kalau kita bandingkan ya, sih sebentar. Oke, ini ada nggak yang KTK? KTK ada nggak nih? Sebentar. KTK 20. Hmm. Kita lihat bersama-sama dulu nih. Kita baca dulu. pH-nya nih. Yuk nih. Ada tekstur, kemudian ada pH. Ya. Jadi di sini pH yang asam yang mana? Yang sampel 1, Ibu. Sampel 1, sampel 2 nggak asam. Asam Asam juga, juga. Ibu. Asam Asam juga. juga. Oke. Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, ini berarti kritis nih ibaratnya kan. Kondisi tanah yang ini nih, yang kritis misalnya. Ya. Nah, kemudian ini asam, kemudian yang deling itu basah. Kita lihat lagi. CN ratio karbon. Karbonnya di sini atau C-nya ini yang paling rendah itu di deling ya. Deling 1, tapi pH-nya bagus di pH-nya 6,1. Tadi kan 6,0 sampai 6,5 masih oke lah ya, masih bagus. Nah, tapi
di sini kontradiktif nggak? Misalnya di sini, padahal di sini lahannya atau tanahnya ini berpasir nih, gitu ya. Karena persentase pasirnya banyak, gitu ya. Jadi 52, yang lihatnya malah sedikit, gitu. Kalau lihatnya masih ingat nggak karakteristik tanah liat itu kalau dibandingin dengan yang lain gitu ya, atau dengan pasir, debu dan liat ini, liat itu bahan organiknya atau ketersediaan unsurnya itu sebenarnya lebih banyak daripada kedua yang lain gitu ya. Tapi permasalahannya karena tekstur liatnya ini eh, ya liat tekstur liat itu kan ya lengket, kemudian apa namanya eh, mengikat haranya terlalu kuat sehingga tanaman itu akan sulit untuk memanfaatkan hara gitu ya. Beda dengan yang lain gitu, dengan yang sampel ketiga ini lihatnya persentasenya rendah ya, persentasenya rendah, tapi pasirnya yang tinggi. Kemudian karbonnya juga di sini rendah, tapi pH-nya bagus ya. Berarti apa ini? Di sini unsur haranya sebenarnya nggak banyak ya. Yang unsur haranya lumayan banyak biasanya yang persentase lihatnya lumayan tinggi gitu ya. Tapi nggak maksudnya. Di sini unsur haranya tidak terlalu banyak, tapi pH-nya bagus. pH-nya bagus. Di sini yang dia sampel kedua ini kalau dilihat persentase lihatnya kan lumayan banyak, ya kan? Lumayan banyak atau persentasenya tinggi gitu. Berarti unsur haranya lumayan nih, lumayan ada lah gitu ibaratnya. Tapi pH-nya asam. Kalau unsur haranya ada, pH-nya asam, tanaman gimana? Bisa nggak memanfaatkan unsur hara tersebut? Tidak. Tidak, tidak bisa, ya kan? Nah, di situ. Nah, ini gimana ya solusinya gitu. Nah, ini kan membaca data dulu nih. Ya, membaca data. Nah, kemudian apalagi ini ada KTK gitu ya. Dan yang lain ya, kita bahas sebentar. Saya sudah membuat. Hmm. Hmm. Mana ya? Kalau sudah selesai, waktunya sampai pukul 9.40 Ibu. 9.40. Bentar, saya cari dulu data ini ya. Kemarin sudah dibikin. Hmm, nggak ada. Hmm, aduh, salah. Bisa nggak disandingkan?
Ya. Nah, ini kan tadi nih. Ini datanya. Ininya beda ya untuk ininya apa namanya. Tapi sebenarnya sama saja ya. Hanya ada beberapa yang beda penamaannya. Tapi kondisinya sama. Pembacaan hasil ininya sama. Nah, tadi di saya agak kurang agak susah nih untuk tadi ya, kalau kalian masih ingat tadi di sampel 1 dan sampel 2 ya, pH-nya itu asam. Sampel 1 itu lihat sampel 1 dan 2 itu persentase liatnya lumayan agak tinggi daripada sampel ketiga, benar? Dari Bu. Ya. Nah, di sini profil pertama ya maksudnya di sampel 1 dan 2 dan ini sampel yang ketiga. Tanah berat dan asam. Ini untuk sampel pertama ya. Dominasi liat lebih dari 50%. Coba kita lihat tadi benar nggak ya? Jangan salah ini. Ya, jadi kalau nggak salah 56% tadi kalau nggak salah ininya. Oke, jadi dominasi liat lebih dari 50%, pH-nya sangat rendah, kurang dari 5,5 atau kurang dari 6 gitu ya. 5,2, 5,4 itu yang masih asam. Jadi butuh intervensi atau butuh adanya kapur di situ ya untuk mengatasi keracunan aluminium gitu ya. Jadi di sini kondisi tanahnya bisa dibilang tanah yang sakit nih gitu ibaratnya gitu ya. Ini liatnya dominan bisa jadi nanti akan karena liat dominan kemudian pH-nya di sini kondisinya pH-nya kan rendah. Nah, pH asam itu nanti akan bisa menyebabkan keracunan gitu. Nah, kemudian di sini juga tanah yang dengan kondisi yang seperti itu, dengan yang pH-nya terlalu asam gitu ya, maka juga bisa dilakukan aplikasi kapur pertanian atau kapur dolomit dosis tinggi untuk bisa juga dengan pengolahan drainase yang intensif ya, untuk bisa memfiksasi P tinggi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang profil kedua karena profil kedua maksudnya di sini yang tadi sampel ketiga yang pasirnya lumayan banyak ya, sekitar 40 sekian persen itu pasir gitu ya. Nah, tanah berpasir dan kehilangan organik atau bahan organik, teksturnya pasti lepas nih. Ya, pasti lepas, pH-nya relatif aman. Tadi kan tanahnya pasir, tapi kok pH-nya aman gitu. Ya, namun sangat miskin nutrisi organik. Ingat ya, karena persentase liatnya kecil, tapi pasirnya yang banyak, berarti unsur hara yang tersedia juga nggak banyak nih. Karena dominasi pasir, pasir itu kan nggak bisa ngikat hara dengan baik gitu ya, tidak bahkan strukturnya lepas gitu ya, dan sangat rentan pencucian pupuk atau pencucian unsur hara. Ingat ya bahwa di tekstur tanah yang pasir maka yang paling banyak adalah air tersedia atau air gravitasi. Air gravitasi, Bu. Dengan tekstur pasir, airnya tersedia banyak atau air gravitasi yang ada. Air gravitasi, Bu. Air gravitasi, ya kan? Air gravitasi. Jadi karena adanya air gravitasi tersebut, maka kalaupun ada unsur di situ, unsur hara di situ, maka dia akan lebih mudah untuk tercuci, jadi terbawa oleh air gitu. Sangat rentan pencucian pupuk atau unsur hara. Ya, pH yang aman yaitu ya 6 lah, 6 ke atas ya, 6 sampai 7 lah paling enggak gitu. Kalau pasirnya yang dominan, maka miskin bahan organik, ya unsur haranya sedikit.
Tapi yang terjadi adalah pencucian unsur hara yang tinggi, kebutuhan bahan organiknya bisa masif gitu. Dan rekomendasi utama fokus pada ameliorasi, ya, pembenah tanah. Ameliorasi itu pembenah tanah, termasuk di pengapuran dan restorasi bahan organik sebelum melakukan pemupukan kimia makro atau NPK. Jadi berarti yang paling baik untuk aplikasi aplikasi kapur pertanian untuk tanah yang asam itu kapan? Saat apa? Sesudah atau sebelum penanaman, atau sesudah, atau sebelum pemupukan yang lain, atau sesudah, atau sebelum pengolahan lahan? Yang mana? Sebelum penanaman, Ibu. Pas Sebelum pengolahan. penanaman. Pas pengolahan. Pas pengolahan. Ya, jadi jangan sampai kalian ada tanaman, ya, sudah ditanam, kemudian diaplikasikan kapur itu, ya. Jadi itu nggak baik, gitu. Itu salah, gitu. Ya, yang paling bagus biasanya nih, yang paling bagus aplikasi kapur dulu, ya, aplikasi pengapuran dulu, kemudian baru diolah, itu bagus. Atau setelah diolah tanahnya aplikasi kapur, ya, aplikasi kapur, tapi juga nggak langsung bisa ditanami, jadi kita tunggu dulu, gitu, ya, ditunggu dulu beberapa hari, ya, atau 1 minggu misalnya seperti itu, atau 2 minggu, gitu, baru ditanam, gitu, ya. Nah, kemudian untuk di sini identitas sampel, ya, 3 jenis sampel uji pada horizon atas kedalaman. Oke, ini tadi sampelnya kan ada 3. Kemudian di sini ada sifat fisik, komposisi fisik tanah, menentukan porositas, aerasi, dan kemampuan menahan air. Ingat ya, kalau saya tadi tanya kan ada 3 sampel. Kemudian lihat di kolom tekstur. Di kolom tekstur itu kan ada persentase pasir, debu, kemudian liat, ya kan? Kemudian kalian harus menjelaskan nih, ya, kalian harus menjelaskan dengan kondisi tekstur tanah yang seperti itu, porositasnya seperti apa, aerasinya bagaimana, kemampuan menahan airnya seperti apa. Bahkan kemampuan dalam mengikat unsur hara, ya, untuk menyediakan unsur haranya itu seperti apa atau bagaimana, gitu. Itu, ya, bukan cuma membaca data, oh ini persentase pasirnya lebih banyak, berarti ini dominasi pasir, Bu. Nggak gitu, ya, tapi dijelaskan secara utuh. Mari, ya. Oke, paham, ya? Kalau ada data seperti itu, nanti kalian bisa menginterpretasikan data itu dengan baik, gitu. Kemudian dia data di sifat kimia, pH, NPK, reaksi tanah, dan mikronutrien, indikator kesuburan aktual dan bahan makanan tanaman, kapasitas TTK, kemampuan tanam megang. Oke, kita lihat dulu di, nggak kelihatan di sini, ya. Oke, KTK. Iya, terlihat nggak? Terlihat ya harusnya, ya. Ini tadi kalau dilihat dari angkanya, ya, dari angkanya, oh ini beda nih dengan yang tadi, dengan data yang ini tadi. Di sini lihatnya 36, ya, lihatnya 36, pH-nya berarti kan oh ini dominasinya debu yang banyak tapi hampir setara dengan liatnya, gitu, ya. Dengan liatnya, tapi pH-nya dia rendah, ya. pH-nya rendah, tapi kok KTK-nya tinggi, gitu, ya. KTK-nya tinggi, rendah, gitu. Berarti ini nanti kecenderungannya tanaman kalau dipaksakan tumbuh di situ dengan tidak ada perlakuan, gitu, ya, atau perbaikan, gitu, dengan lahannya itu, maka ya bisa terjadi tadi keracunan tadi.
ya, keracunan. KTK-nya tinggi Bu, kan bagus. Tapi ini lagi, KTK-nya tinggi, bahan organiknya tinggi di situ atau unsur haranya tinggi, tapi kalau pH-nya dia nggak mendekati netral atau tidak sesuai gitu ya, maka percuma gitu. Ya, tidak akan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, untuk ada kesehatan tanah itu dilihat dari fisik, kimia, dan biologinya. Dengan menganalisa ini maka tahulah ya. Jadi misalkan kalau fisik apakah akar bisa bernapas nih? Kalau tekstur tanahnya seperti itu gitu misalnya. Ya, tekstur atau strukturnya bagaimana gitu. Fokus pada fraksi pasir, debu, dan liat untuk melihat potensi genangan atau pencucian. Ya. Kemudian di sini juga ada kimia, apakah nutrisi bisa diserap atau yang lain gitu. Menganalisis tanah dari satu aspek saja. Nah, sudah habis Ibu waktunya? maaf, Ya? Ibu maaf, sepertinya waktunya udah habis Ibu. Oh, oke, baik. Oke, kita tutup dulu. Nanti saya lanjutkan di mungkin ada video pembelajarannya ya. Kemungkinan ini, tapi nanti saya share dulu ininya. Baik, terima kasih semuanya. Nanti saya kirimkan data lab tadi ya, data lab tanah tadi. Kemudian kalian diskusikan ya, bagaimana rekomendasi, kan kalian kemarin tugasnya masih individu. Nah, ini nanti tugasnya kelompok nih. Kalian diskusikan kelompok, kemudian minggu depannya itu sudah masuk lagi, kita di kelas dipresentasikan hasilnya seperti apa. Gitu. Ya. Bisa nggak? Saya kasih data ini yang tadi. Ya, kemudian kalian bisa menganalisis, dilihat dari teksturnya, pH, KTK, unsur hara makro dan mikro, ketersediaan makro dan mikronya. Di sini sudah ada. Ya. Nanti saya kasih datanya ini, kalian diskusikan dulu, minggu depan kita bahas bersama-sama. Karena ini kan belum selesai kita membahasnya tadi. Gimana? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Cuma nanti kan ini saya kasih datanya, kemudian kalian ngobrol dulu nih, ya, ngobrol dulu di beberapa anggota kelompok, kalian diskusikan dulu, ya paling enggak adalah catatan-catatan kecilnya atau apa. Nah, minggu depannya kita pelajari bersama itu, kita baca lagi, ya, gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Iya Ibu. Ya, jadi nggak perlu dikumpulkan, tapi kalian punya catatannya, gitu ya, Nurul atau yang lain. Baik, Ibu. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, saya tutup pertemuan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Berapa hari lagi Lebaran Haji? Hari Rabu ya? Oke, mohon maaf lahir dan batin kalau memang ada salah-salah kata atau ada yang menyinggung perasaan kalian, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang mungkin orang tuanya berhaji gitu ya, selamat, kemudian menjadi haji yang mabrur, dan keluarganya juga berdoa terus untuk calon-calon gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Recording stopped. Saya tutup perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.